Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tina Zahra dengan NIM 434210005. Pada video kali ini saya akan mengerjakan asesmen akhir semester pemrograman basis data khususnya praktikum. Nah, di sini itu terdapat 4 soal yang akan saya kerjakan. Langsung saja, soal yang pertama, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Terdapat tabel pelanggan, tabel buku, tabel pesanan, dan juga tabel detail pesanan. Sebelumnya, saya telah menyiapkan database sesuai dengan skema yang telah diberikan toko buku online. Nah, kemudian saya juga sudah membuat seluruh tabel beserta relasi primary key dan foreign key-nya. Saya juga telah mengisi beberapa data sampel. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Saja kita buat query-nya. Select. Oke, langsung aja kita klik. Oke, jadi query ini tuh digunakan untuk menghitung total pengeluaran setiap pelanggan berdasarkan seluruh transaksi yang telah dilakukan. Hasilnya itu hanya menampilkan pelanggan dengan total belanja lebih dari 500.000 dan diurutkan dari nilai yang terbesar nih. Lanjut, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, selama tahun 2023. Select. Oke, jadi di sini query ini itu digunakan untuk mengetahui 5 buku kategori fiksi yang memiliki jumlah penjualan selama tahun 2023. Nah, hasilnya itu diurutkan berdasarkan total buku yang terjual yang tertinggi.
di mana join ini untuk menghubungkan tabel buku di tab pesanan juga pesanan. Kemudian where ini menyaring data hanya untuk kategori fiksi saja. Kemudian sum itu jumlah untuk menghitung total jumlah buku yang terjual. Grup B ini mengelompokkan data berdasarkan setiap buku. Order B ini untuk mengumpulkan buku berdasarkan jumlah yang terbanyaknya. Kemudian limit 5 ini nih hanya untuk menampilkan 5 buku teratas saja. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Select. Oke. Nah, jadi di sini query tersebut itu menampilkan daftar pelanggan yang belum pernah melakukan pemesanan sama sekali. Data tersebut diperoleh dengan mencari pelanggan yang tidak memiliki hubungan datanya pada tabel pesanan. Nih namanya tuh Ziza. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database-nya ada tabel departemen, tabel karyawan, tabel proyek, dan juga tabel tugas. Nah, saya juga udah membuat skema database-nya nih di kepegawaian. Di sini yang pertama kita diminta untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke. Select D. Oke. Oke. Sudah. Jadi query ini itu kita gunakan untuk menghitung jumlah karyawan pada setiap departemen. Seluruh departemen itu tetap ditampilkan, termasuk departemen yang belum memiliki karyawan. Nah, di sini itu ada left join. Untuk apa sih left join ini? Jadi left join ini itu untuk menghubungkan tabel departemen dengan tabel karyawan, sekaligus untuk memastikan departemen tanpa karyawan tetap ditampilkan juga. Kemudian con itu untuk menghitung jumlah karyawan pada setiap departemen. Grup B untuk mengelompokkan hasil berdasarkan departemen, sehingga jumlah karyawan itu dihitung per departemen. Lanjut, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Oke, select. Oke, jadi di sini yang query telah kita buat itu, ini digunakan untuk menampilkan karyawan yang memiliki gaji lebih tinggi dibandingkan rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Nih, udah tampil yaitu ada Andi Saputra dan juga Budi Santoso. Lanjut ke soal yang ketiga, tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke. Select.
Oke, nah jadi di sini query ini tuh kita gunain untuk menampilkan daftar karyawan dari Departemen IT yang belum mendapatkan tugas pada proyek manapun. Di sini left join itu untuk menghubungkan tabel karyawan dengan tugas, kemudian where itu tuh untuk memfilter hanya karyawan dari Departemen IT saja, dan is null itu menampilkan karyawan yang belum memiliki proyek. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sistem informasi akademisia atau SIA gitu ya, sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema sebagai berikut: ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga tabel nilai. Nah, di sini saya juga sudah buat database skemanya SIA. Oke, ini aku tutup deh pegawainya. Nah, di sini. Nah, ini udah ada database-nya. Kemudian pertanyaannya, yang pertama, buatlah sebuah start prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Oke, di sini ada soalnya, bisa dibaca. Kemudian kita SQL-nya. Delimiter. Create procedure ini proses kelulusan. In chart aja deh 10. Oke, jadi ini kita udah membuat satu prosedur. Jadi start prosedur ini digunakan untuk memeriksa apakah mahasiswa itu telah memenuhi syarat kelulusan berdasarkan total SKS. Nah, jika total SKS-nya itu mencapai 144, status mahasiswa itu otomatis diperbarui menjadi lulus. Dan sistem menampilkan sistem berhasil. Di sini concat, untuk apa sih concat itu? Jadi concat itu untuk menampilkan pesan hasil proses. Kemudian ada juga di sini itu update. Update ini untuk mengubah status mahasiswa menjadi lulus. Kemudian create procedure begin declare in parameter. In parameter itu untuk menerima input berupa NIM mahasiswa. Kemudian declare itu untuk mendeklarasikan variabel. Select bla bla into itu untuk mengambil nilai total SKS. Kemudian untuk if dan else itu untuk memeriksa apakah total SKS itu lebih besar sama dengan 144. Oke. Jadi kemudian kita lanjut menjalankan start prosedurnya itu dengan perintah coba jalanin.
Oke, jadi masuk dengan NIM 22001 berhasil diluluskan. Kemudian kita coba lagi ya guys. Kalau proses kelulusan NIM-nya 22002. Oke. Nah, masuk dengan NIM 22002 ini belum memenuhi syarat kelulusan. Untuk melihat perubahannya, select bintang from mahasiswa. Oke, jadi yang NIM dengan 22001 itu statusnya sudah lulus. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Boleh sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan rata-rata nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa tersebut IPK dihitung dengan rumus. Oke. Jadi kita diminta untuk membuat function bernama hitung IPK. Seperti tadi, diawalnya delimiter, kemudian oke. Terus addition. Oke. Nah, jadi di sini kita udah membuat function. Function ini itu digunakan untuk menghitung nilai IPK mahasiswa berdasarkan bobot huruf dan jumlah SKS setiap mata kuliah. Kemudian mengembalikan hasil perhitungan IPK dalam bentuk angka. Jadi di mana create function itu untuk membuat fungsi, kemudian case itu untuk mengonversi nilai huruf A sampai dengan M jadi bobot angka, kemudian join itu biasa untuk menghubungkan tabel nilai dan juga mata kuliah, kemudian sum itu menghitung total nilai bobot, kemudian return itu untuk mengembalikan hasil perhitungan IPK. Untuk menjalankan function ini, kita select menggunakan perintah select hitung IPK 2201 alias IPK. Oke, kita coba jalankan. Oke, jadi dihitung yaitu IPK-nya 3,60. Oke, sudah selesai. Lanjut ke soal yang keempat. Sebuah sistem manajemen inventory toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah ada tabel produk, tabel penjualan, detail penjualan, dan juga logo stok rendah. Nah, di sini saya sudah membuat database skemanya, yaitu inventaris nih. Jadi di sini saya sudah membuat database beserta contoh data sampelnya. Oke. Kemudian kita diminta untuk membuatlah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan.
atau dengan perintah insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari triggernya adalah untuk mengurangi nilai pada kolom stok detail produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Oke, langsung aja kita buat trigger bernama update stok setelah penjualan. Oke, pertama itu delimiter. Ternyata kemudian lanjut ke terus. Oke, jadi ini triggernya udah kita buat, dimana after insert ini artinya trigger dijalankan setelah data berhasil ditambahkan ke data penjualan, kemudian new jumlah itu untuk mengambil jumlah barang yang baru sudah dijual, kemudian update product set stock sama dengan stok dikurangnya jumlah itu stok produk langsung dikurangi sesuai jumlah penjualan. Kemudian if select stock bla 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 lebih kecil dari 10, itu trigger akan mengecek apakah stok setelah dikurangi kurang dari 10. Jika stok kurang dari 10, maka dijalankan insert into log stok rendah. Nah, sebelumnya kita cek dulu ada produk apa saja itu. Select bintang produk. Nah, di sini ada mouse, keyboard, dan juga flash disk, yang dimana masing-masing stoknya itu mouse ada 20, keyboard ada 15, dan flash disk itu ada 8. Nah, kita coba untuk memasukkan transaksi penjualan, misalnya menjual flash disk sebanyak 2 ya, dengan perintah insert into data penjualan, kemudian ID penjualan, ID produk, nah jumlah. Oke. Dimana tadi ID penjualan itu 1, kemudian ID produknya flash disk itu 3, dan kita mencoba menjual 2 flash disk. Oke, berhasil. Kita coba kembali lagi ke total produk, kita lihat total produk. Nah, berhasil stoknya 6, karena stok tadi sebelumnya itu kan tadinya 8, kemudian dikurangi 2 maka menjadi 6. Kemudian kita lihat di log stok rendahnya. Log stok rendah stok rendah. Nah, di sini masuk penjualannya tadi karena 6 kan tersa 6 itu lebih kecil dari 10, maka otomatis trigger akan memasukkan data ke tabel log stok rendahnya ini.